Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, Pengendalian dan Penjaminan Mutu kelas C. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Agam Setiananda, Gasan Aji Pamungkas, Legowo Hananto Suryaji, Anissa Fitria, dan Rufiah Nuraini. Di sini kami akan membahas akan mereview sebuah jurnal yang berjudul A Study of Total Productive Maintenance Implementation. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Total Productive Maintenance atau TPM adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas mesin melalui perawatan atau maintenance peralatan. Menurut sejarah, konsep TPM dipelopori oleh seorang ahli yaitu Seiichi Nakajima pada tahun 1960. Juga menjadi bagian dalam penerapan Lean Manufacturing, bertujuan menghilangkan waste atau pemborosan. Total Productive Maintenance di tiga perusahaan. Di tiga perusahaan A, B, dan C, manajemen senior telah mendukung TPM dan membentuk struktur organisasi yang disesuai untuk memfasilitasi implementasinya. Perusahaan telah mengikuti 7 langkah pemeliharaan otonom, Nakajima. Meskipun pilar TPM yang berbeda telah diadopsi dengan yang umum adalah perbaikan, pendidikan dan pelatihan, keselamatan, dan pemeliharaan kualitas. Ini memberikan panduan praktis tentang jenis proses TPM yang cocok untuk keadaan yang berbeda dan dalam kaitannya dengan tujuan strategis perusahaan tertentu. Kemudian ada 7 pilar TPM. Yang pertama ada perbaikan terfokus, pemeliharaan otonom, pemeliharaan terencana, pemeliharaan kualitas, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan peralatan dini, dan keselamatan dan lingkungan. 7 pilar TPM ini sangat penting untuk keberhasilan TPM, dan setiap studi kasus menyoroti sarana menempatkan pilar-pilar ini pada tempatnya. Ketiga perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi TPM, di mana manajer TPM melapor langsung kepada manajemen senior. Implementasi TPM difasilitasi oleh sedikitnya jumlah lapisan manajemen di setiap perusahaan. Perusahaan A meraih penghargaan GPM pada tahun 1995, perusahaan B pada tahun 1998, dan perusahaan C pada tahun 1994. Meskipun pilar TPM yang berbeda diadopsi oleh ketiga perusahaan, mereka semua melakukan perbaikan, pemeliharaan otonom, pendidikan dan pelatihan, keselamatan, dan pemeliharaan kualitas. Perusahaan A menggunakan analisis Pareto, penyebaran volume perusahaan B, dan penyeimbangan lini perusahaan C. Ada sedikit perbedaan dalam cara penerapan TPM pada tiap perusahaan, di antaranya perbedaan pilar yang diadopsi, penggunaan sistem klasifikasi mesin ABC, dan peran fasilitator. Perusahaan A dan C masing-masing memiliki 329 dan 1123 mesin dibandingkan perusahaan B yang memiliki kurang dari 50. Inilah alasan menggunakan sistem klasifikasi mesin ABC untuk memutuskan prioritas perbaikan dan pemeliharaan. Perusahaan A memperkerjakan 3 koordinator TPM untuk 700 karyawan mereka dan perusahaan C 12 untuk 1.400 karyawan mereka dan perusahaan B dengan hanya 130 karyawan. Tujuan strategis tiap perusahaan dalam menerapkan TPM. Perusahaan A. Standarisasi model organisasi di seluruh dunia, meningkatkan otonomi dan pemberdayaan pada semua level organisasi, memperkenalkan kerjasama tim yang efektif dan efisien, membuat struktur tim yang berdaya, meningkatkan fleksibilitas dan waktu reaksi terhadap kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan daya saing kualitas kinerja dan biaya. Perusahaan B. Persentase angkatan kerja yang terlibat dalam TPM, keluhan pelanggan, jumlah produksi, biaya lembur, ketidakhadiran, keluaran per karyawan. Perusahaan C, tujuan strategis perusahaan C adalah untuk mencapai penghargaan GIBM level 2 pada tahun 2001.
Ini melibatkan peningkatan semua area hingga 50% lagi, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar mereka untuk semua produk. Kesimpulan dari jurnal ini adalah ketiga perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan global besar yang mengekspor ke internasional. Tiga perusahaan tersebut menerapkan TPM karena mereka menunjukkan cukup banyak kesulitan bisnis, misalnya pengurangan bisnis di pasar tradisional dan menghadapi penutupan pabrik. Semua tiga perusahaan memiliki struktur organisasi TPM, di mana TPM manajer melapor langsung ke manajemen senior. Implementasi TPM difasilitasi oleh sejumlah kecil lapisan manajemen di setiap perusahaan. Mereka juga mengikuti Nakajima tahun 1988, 7 langkah pemeliharaan otonom dan menggunakan pendekatan yang direkomendasikan GIPM. Mereka juga menggunakan penyebaran biaya untuk membantu fokus kegiatan peningkatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.